Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali dengan Pak Eko. Hari ini insya Allah Pak Eko akan menyampaikan materi, atau lebih tepatnya ingin meneruskan materi dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya Pak Eko telah menyampaikan materi tematik mata pelajaran bahasa Indonesia yang berkaitan dengan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Pada hari ini, izinkan Pak Eko ingin memberikan penjelasan melalui video ini. Namun untuk itu, sebelum lebih lanjut kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah, Allah akan memberikan kelancaran dalam proses belajar kita pada pagi hari ini. Baik anak-anakku semuanya, masih ingat apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan penjelas? Untuk lebih lanjutnya, yuk perhatikan penjelasan Pak Eko berikut ini. Baik anak-anakku semuanya yang Pak Eko banggakan, pada kesempatan kali ini, Pak Eko akan memberikan sedikit penjelasan terkait materi yang sudah Pak Eko sampaikan kepada kalian semuanya pada pertemuan lalu, yaitu tentang apa itu gagasan pokok dan apa itu tentang gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Anak-anakku semuanya yang Pak Eko banggakan, sebagaimana yang sudah Pak Eko sampaikan pada pertemuan sebelumnya, dalam sebuah paragraf pasti terdapat satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nah, apa itu gagasan pendukung? Gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Nah, gagasan pokok itu adalah ide yang terdapat dalam sebuah paragraf atau biasa disebut dengan ide pokok. Lalu ada istilah gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Fungsi dari gagasan pendukung atau gagasan penjelas adalah untuk menjelaskan gagasan pokok. Jadi, fungsi dari gagasan pendukung adalah untuk memperjelas isi dari gagasan pokok. Gitu ya anak-anakku semuanya. Cara menentukan gagasan pokok ada 3. 1. Membaca. Anak-anakku semuanya, mau tidak mau dalam pelajaran bahasa Indonesia maupun pelajaran yang lain, membaca adalah kunci. Dengan membaca, kalian akan memperoleh informasi. Yang kedua adalah menentukan kalimat utama, di mana letak kalimat utama itu berada. Yang ketiga adalah membuat kesimpulan dari kalimat utama. Yang pertama,
Pak Eko tekankan sekali lagi adalah membaca. Dari sebuah paragraf tersebut, kalian harus membaca semuanya, mulai dari kalimat pertama sampai kalimat paling akhir. Gitu ya anak-anak. Karena apabila kalian tidak membaca, informasi yang akan kalian dapatkan tidak maksimal, bahkan tidak akan memperoleh informasi. Kedua, sekali lagi, yaitu menentukan kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama itu mengandung gagasan utama atau gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Dalam kalimat utama atau kalimat utama itu letaknya ada 3. 1 di depan, 2 di belakang, 3 di tengah. Namun untuk anak SD biasanya kalimat utama itu biasanya terdapat di depan maupun di belakang. Jadi untuk yang di tengah-tengah untuk anak SD itu belum. Itu ya anak-anakku semuanya. Nah, bagaimana cara mencari kalimat utama dalam awal paragraf? Nah, kalimat utama di awal paragraf selalu diawali dengan pernyataan umum. Kemudian kalimat berikutnya disusul dengan kalimat penjelas untuk menerangkan kalimat yang pertama. Akhir paragraf atau kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Kalimat utama yang terdapat di akhir sebuah paragraf biasanya berupa kesimpulan. Namun, biasanya terdapat kata-kata kunci. Apa itu kata kuncinya? Kata kuncinya sebagai berikut. Yang pertama, biasanya terdapat kata sebagai kesimpulannya. Kedua, yang penting. Ketiga, jadi. Keempat, dengan demikian. Maka dari itu, dan lain sebagainya. Kata-kata tersebut biasanya dijadikan sebagai kata kunci di akhir sebuah paragraf atau kata kunci untuk kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Nah, dalam menentukan kalimat utama, yang pertama, kalian harus cek atau kalian harus lihat dulu apakah kalimat kedua itu menerangkan kalimat pertama atau tidak. Kemudian cek kalimat terakhir, apakah berupa kesimpulan atau tidak. Apabila itu berupa kesimpulan, berarti kalimat utama ada di belakang yang ditandai dengan kata-kata kunci yang tadi Pak Eko sebutkan. Begitu ya anak-anakku semuanya. Nah, setelah kalian menemukan kalimat utama, yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Setelah menentukan kalimat utama, kalian boleh membuat ringkasan dari kalimat utama tersebut dengan baik agar dapat menjadi sebuah
kesimpulan yang benar. Atau gagasan pokok boleh meringkas dari kalimat utama, namun apabila tidak memungkinkan untuk meringkas, tidak apa-apa. Begitu ya anak-anakku semuanya. Nah, contoh yang pertama, mencari gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Pak Eko akan menyajikan sebuah paragraf yang nanti Pak Eko akan baca sebagai berikut. Hari ini, Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Pagi ini, Bella bangun lebih pagi dari biasanya. Bella bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Nah, paragraf tersebut terdiri dari 3 kalimat. Nah, ingat, ketika kalian akan mencari gagasan pokok, yang pertama adalah membaca. Tadi kalian sudah membaca, Pak Eko sudah membaca. Yang kedua adalah menentukan kalimat utama. Baik, sekarang anak-anakku perhatikan garis yang muncul dalam paragraf tersebut. Ada garis berwarna merah. Garis berwarna merah tersebut merupakan kalimat utama. Jadi, kalimat utama letaknya ada di depan. Sedangkan garis yang berwarna kuning merupakan kalimat penjelas. Jadi, dapat disimpulkan gagasan pokoknya adalah sebagai berikut. Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Ketika sudah ditemukan kalimat utama di depan, maka gagasan pokok itu tidak boleh jauh berbeda dengan kata-kata atau kalimat yang terdapat dalam kalimat utama di awal. Ingat, warna merah merupakan kalimat utama yang diringkas menjadi gagasan pokok. Sedangkan warna kuning merupakan gagasan pendukung. Contoh yang kedua, mencari gagasan pokok sebuah paragraf. Sekali lagi Pak Eko akan menyajikan sebuah paragraf yang nanti akan Pak Eko baca. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar berwarna merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, yaitu alat musik dari Maluku. Maka dari itu, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, tahap pertama sudah Pak Eko lakukan, yaitu membaca. Tahap kedua adalah mencari kalimat utama. Ingat, kalimat utama biasanya ada di depan dan juga di belakang. Mari perhatikan garis yang nanti muncul dalam paragraf ini. Nah, terdapat kata kunci di akhir paragraf, yaitu maka dari itu. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, dengan adanya kata kunci tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalimat utama terletak di akhir paragraf. Garis kuning menunjukkan adalah penjelasan dari kalimat utama. Yang dapat disimpulkan
Gagasan pokoknya sebagai berikut. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, ingat sekali lagi, warna merah merupakan kalimat utama yang diringkas menjadi gagasan pokok. Sedangkan warna kuning merupakan gagasan pendukung. Begitu anak-anakku, mudah bukan? Nah, sebelum lebih lanjut, Pak Eko ingin flashback atau mengingat-ingat tugas kalian di pertemuan sebelumnya. Dalam pertemuan selanjutnya, dalam pertemuan sebelumnya, Pak Eko telah memberikan tugas di buku paket halaman 6 yang disajikan berupa sebuah paragraf. Kurang lebih demikian. Provinsi Jawa Tengah juga memiliki alat musik tradisional, yaitu gamelan. Gamelan digunakan untuk mengiringi tari-tarian dan lagu daerah. Gendang, gong, dan kenong termasuk gamelan. Perpaduan alat musik gamelan menghasilkan alunan musik yang lembut. Nah, setelah tadi Pak Eko membaca, yang kedua adalah menentukan kalimat utama. Kalimat utama adalah sebagai berikut. Lihat perbedaan garis warna merah dan warna kuning. Warna merah merupakan kalimat utama, sedangkan garis berwarna kuning merupakan kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Jadi, gagasan utama dalam paragraf tersebut adalah Provinsi Jawa Tengah memiliki alat musik tradisional, yaitu gamelan. Begitu ya anak-anakku semuanya? Sudah jelas? Baik, kalau sudah, Pak Eko rasa cukup pertemuan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada salah ucap, Pak Eko mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.